Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novitriani dengan NIM 2348201128 dari kelas 5C Farmasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kimia bahan alam. Yang pertama yaitu tentang alkaloid, glikosida, serta saponin. Nah, kita masuk ke alkaloid. Pengertian alkaloid sendiri merupakan senyawa kimia organik yang termasuk dalam metabolit sekunder tumbuhan dan mengandung nitrogen. Nah, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik. Disebut alkaloid karena sifatnya mirip dengan alkali, yaitu basa. Metabolit sekunder sendiri bukan senyawa yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh, tetapi berfungsi untuk perlindungan dan adaptasi lingkungan. Pada manusia, alkaloid memiliki efek biologis yang kuat sehingga banyak digunakan sebagai obat-obatan, namun juga dapat bersifat racun jika disalahgunakan. Kemudian ada sifat alkaloid. Yang pertama yaitu mengandung nitrogen. Nitrogen ini menyebabkan alkaloid bersifat basa dan aktif secara biologis. Nah, yang kedua bersifat basa. Alkaloid dapat bereaksi dengan asam membentuk garam alkaloid sebagai mekanisme pertahanan tumbuhan dari herbivora. Nah, kemudian efektivitas fisiologis yang kuat. Alkaloid dapat mempengaruhi sistem saraf, jantung, dan organ lain. Serta yang terakhir yaitu reaktif terhadap reaksi tertentu, di mana alkaloid ini mudah diidentifikasikan dengan reaksi kimia khusus seperti Mayer dan Dragendorf. Nah, adapun fungsi alkaloid bagi tumbuhan yaitu yang pertama sebagai pertahanan diri terhadap serangga, hewan pemakan tumbuhan, dan mikroba. Yang kedua menghambat pertumbuhan organisme pengganggu. Yang ketiga membantu tumbuhan bertahan pada kondisi lingkungan ekstrim. Dan yang terakhir sebagai hasil samping metabolis nitrogen. Adapun klasifikasi alkaloid, yang pertama yaitu berdasarkan struktur kimia. Nah, berdasarkan struktur kimia, alkaloid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alkaloid indol, memiliki cincin indol, umumnya sangat aktif secara farmakologis. Contohnya yaitu morfin sebagai analgesik yang kuat, dan ada strisin, yaitu racun saraf. Kedua yaitu ada alkaloid tropan, mempengaruhi sistem saraf parasimpatis. Contohnya yaitu ada atropin yang mengurangi sekresi kelenjar, kemudian ada skopolamin berfungsi sebagai anti mabuk. Yang ketiga ada alkaloid quinolin yang banyak digunakan sebagai obat malaria, contohnya yaitu quinin. Yang keempat ada alkaloid isoquinolin yang berperan sebagai antispasmodik dan analgesik, contohnya yaitu papaverin. Kemudian yang terakhir ada alkaloid piridin dan piperidin yang bersifat stimulan dan adiktif, contohnya yaitu nikotin. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan asam biosintesisnya. Yang pertama yaitu alkaloid sejati, di mana alkaloid ini mengandung nitrogen dalam cincin dan berasal dari asam amino, contohnya yaitu morfin. Yang kedua yaitu ada protoalkaloid, di mana nitrogen tidak berada dalam cincin heterosiklik, contohnya yaitu efedrin. Nah, yang ketiga ada pseudoalkaloid yang tidak berasal dari asam amino, contohnya yaitu kafein. Nah, adapun manfaat dari alkaloid, pertama yaitu morfin yang bekerja sebagai pereda nyeri berat atau analgesik. Yang kedua ada kafein, meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Yang ketiga ada nikotin sebagai stimulan saraf, namun bersifat adiktif. Nah, yang keempat ada quinin, menghambat pertumbuhan parasit malaria, serta atropin, mengatasi keracunan organofosfat. Adapun biosintesis alkaloid, secara sederhana, alkaloid adalah produk sampingan yang berbahaya berdasar dari asam amino. Prosesnya mengikuti sebagai berikut. Pertama, ada bahan baku prekursor berasal dari asam amino seperti L-tryptophan, L-tyrosin, L-lisin, dan L-ornithin. Yang kedua, pelepasan karbon dioksida, di mana asam amino kehilangan gugus karboksilnya dan berubah menjadi senyawa amina. Yang ketiga yaitu pembentukan rantai atau cincin melalui reaksi kimia kunci seperti reaksi Mannich atau Pintet-Spengler. Senyawa amina tersebut bergabung dengan senyawa lain seperti aldehida untuk membentuk struktur cincin nitrogen yang khas. Kemudian yang keempat
modifikasi akhir. Terjadi penambahan gugus metil atau metilasi atau oksigen oksidasi untuk menghasilkan alkaloid spesifik seperti morfin, kafein, atau nikotin. Kemudian ada metode identifikasi alkaloid. Yang pertama yaitu uji Mayer yang menghasilkan endapan putih kekuningan sama dengan positif alkaloid. Kemudian ada uji Dagendorf dengan endapan jingga atau coklat kemerahan, dan yang terakhir uji Wagner, adanya endapan coklat. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu glikosida. Glikosida merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan tersusun atas dua komponen utama yaitu bagian gula, glikon, dan bagian bukan gula, alglikon. Kedua bagian ini dihubungkan oleh suatu ikatan glikosid. Glikosidik. Dalam keadaan utuh, glikosida biasanya kurang aktif secara biologis. Namun setelah mengalami hidrolisis, pemecahan ikatan glikosidik, glikosida akan menghasilkan gula dan aglikon yang seringkali memiliki aktivitas farmakologis. Oleh karena itu, glikosida berperan penting sebagai cadangan senyawa aktif dalam tanaman obat. Nah, yang kedua ada sifat-sifat glikosida. Yang pertama yaitu ada sifat fisika, di mana glikosida umumnya berbentuk padatan kristal atau serbu amorf, kemudian tidak berbau. Sebagian besar glikosida mudah larut dalam air dan alkohol, tetapi sukar larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian banyak glikosida memiliki rasa pahit dan tidak mudah menguap. Untuk sifat kimianya, glikosida bersifat netral dan relatif stabil, dapat terhidrolisis oleh asam, basa, atau enzim tertentu, dan yang terakhir glikosida tidak memberikan reaksi positif terhadap reaksi Fehling ataupun Benedict. Adapun fungsi glikosida bermanfaat untuk yang pertama, obat jantung, yang kedua, laksatif alami, yang ketiga ada antioksidan, kemudian antiinflamasi, antimikroba, dan sebagai pelindung pembuluh darah. Adapun klasifikasi dari glikosida, yang pertama yaitu berdasarkan jenis aglikon. Klasifikasi ini penting karena jenis aglikon menentukan aktivitas biologis glikosida. Yang pertama ada glikosida antrakuinon, berfungsi sebagai pencahar atau laksatif. Yang kedua ada glikosida jantung, memperbaiki kekuatan kontraksi jantung. Nah, yang ketiga ada glikosida flavonoid, berperan sebagai antioksidan dan pelindung kapiler. Yang keempat ada glikosida saponin, memiliki sifat pembentuk busa dan aktivitas biologis luas. Kemudian yang terakhir, glikosida cyanogenik yang dapat menghasilkan HCN jika terhidrolisis. Nah, yang kedua berdasarkan jenis ikatannya. Yang pertama ada O-glikosida yang mudah terhidrolisis. Yang kedua ada C-glikosida lebih stabil terhadap asam. Nah, selanjutnya ada biosintesis glikosida. Biosintesis glikosida adalah proses penggabungan bagian gula, glikon, dengan bagian non-gula yaitu aglikon melalui bantuan enzim. Ada 3 langkah utama. Yang pertama yaitu sintesis aglikon. Tanaman membentuk senyawa non-gula seperti fenol, steroid, ataupun flavonoid melalui jalur metabolisme tertentu. Nah, yang kedua, aktivasi gula. Molekul gula, biasanya glukosa, diaktifkan menjadi bentuk berenergi tinggi yaitu UDP gula. Yang ketiga yaitu transfer glikosil. Enzim glikosil transfers memindahkan gula dari UDP gula ke molekul aglikon untuk membentuk ikatan glikosidik. Adapun fungsi biosintesis ini pada tumbuhan, yang pertama untuk detoksifikasi, yang kedua untuk penyimpanan senyawa aktif, yang terakhir sebagai pelindungan dari hama. Kemudian ada metode identifikasi glikosida. Yang pertama yaitu melalui uji umum. Ada uji Molis, jika berwarna ungu berarti menunjukkan adanya gula. Kedua yaitu uji hidrolisis dan Fehling, di mana setelah terjadinya hidrolisis kemudian terbentuk endapan merah bata yang menjadi identifikasi adanya glikosida. Nah, yang kedua ada uji spesifik. Yang pertama ada uji Keller-Kiliani atau glikosida jantung, berwarna biru hijau pada batas larutan. Kemudian ada glikosida antrakionin dengan uji Born-Tager, warna merah pada lapisan amonia. Kemudian ada uji busa, yaitu busa stabil lebih dari 10 menit. Kemudian ada uji Pickrat atau untuk glikosida cyanogenik, warna merah bata pada kertas
pikra. Definisi saponin sendiri merupakan jenis glikosida yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki karakteristik berupa buih. Ketika direaksikan dengan air dan dikocok, saponin membentuk buih yang stabil dalam waktu yang lama. Kemudian ada tata nama saponin. Yang pertama yaitu saponin triterpenoid, memiliki struktur dasar triterpen 30 atom karbon yang terdiri dari 6 cincin, contohnya seperti diatikosida dari pegangan. Kemudian ada saponin steroid, memiliki struktur dasar steroid 27 atom karbon dengan 5 cincin. Contohnya ada diosgenin dan sparagosida, berasal dari asparagus. Ada yang terakhir, saponin alkaloid steroid. Ini mirip dengan saponin steroid tetapi memiliki atom nitrogen, kemudian menggantikan salah satu atom oksigen dalam strukturnya. Kemudian ada sifat-sifat saponin. Yang pertama, mudah larut air. Yang kedua, rasanya pahit, bersifat deterjen, mudah berbusa seperti koloid jika dikocok, dan mudah larut air tetapi juga punya bagian nonpolarnya. Kemudian ada klasifikasi saponin. Yang pertama yaitu saponin triterpenoid. Triterpenoid ini memiliki kerangka aglikon triterpenoid yaitu 30 atom karbon, sering bersifat asam. Kemudian yang kedua ada saponin steroid, memiliki anti-aglikon steroid 27 atom karbon. Jenis saponin dan kegunaannya. Macam-macam senyawa saponin yaitu ada genin dan ginsenoside. Kegunaan saponin sebagai ekspektoran, antiinflamasi, bahan baku sintesis hormon steroid. Kemudian ada biosintesis saponin. Nah, biosintesis saponin adalah jarum metabolisme sekunder kompleks, tumbuhan yang menghasilkan senyawa amfifilik busa dari prekursor dasar asam mevalonat, membentuk kerangka dasar squalene yang kemudian dimodifikasi menjadi aglikon steroid atau triterpenoid, lalu digabungkan dengan gugus gula untuk menghasilkan saponin steroid atau saponin triterpenoid yang beragam fungsinya bagi tumbuhan. Kemudian ada identifikasi saponin. Yang pertama bisa melalui uji basa, yaitu dengan mengocok ekstrak sampel dalam air panas untuk melihat pembentukan busa stabil yang bertahan minimal selama 10 menit. Kemudian ada uji warna menggunakan reaksi Lieberman-Burkhardt yang menghasilkan warna berbeda, coklat untuk saponin triterpen, hijau atau biru untuk saponin steroid. Setelah sampel diekstraksi dengan kloroform dan dipanaskan. Nah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.